Dalam bab 4 tersebut dijelaskan tentang lumpuhnya independensi. Jadi kita juga membahas terkait lemahnya pengawasan. Ya, itu kan kesimpulan. Bapak kami tidak boleh keberatan. berkesimpulan. Ya, Karena Bapak saksi. ya statusnya sebagai saksi dia. Saksi itu hanya apa yang dilihat, dirasakan, diketahui, tidak boleh berpendapat, berkesimpulan. Keterangan 5 saksi fakta, hampir semua menyatakan katanya dari call center, tidak mengalami dan tidak melihat sendiri. Semua hanya berdasarkan asumsi. Sedangkan Anda di sini saksi fakta. Terima kasih. Silakan Pak Mirsa. Dijawab yang terkait, yang bisa dijawab. Kalau tidak, jangan dipaksakan, malah nanti menjadi berbohong pula. Juga tidak terlalu Anda untuk memaksakan untuk menjawab sebenarnya itu kan. Oke, kembali lagi bersama saya di Movie LA. Kali ini saya ada informasi yang sangat menarik ya tentunya untuk para pemirsa semua, di mana anggota tim hukum Prabowo Gibran yaitu Hotman Paris melayangkan protes keras ketika pertanyaannya itu tidak dijawab dengan bukti yang ada atas laporan tersebut yang dilakukan oleh saksi ahli dari tim hukum Anies Mohaimin Iskandar. Di mana Hotman Paris itu meminta kepada para saksi tersebut untuk tidak hanya sekedar omon-omon atau narasi saja. Rupanya memang bikin jengkel sekali ya kalau cuma hanya narasi. Tetapi di sini serunya Soehartoyo sebagai pimpinan di Mahkamah Konstitusi ini itu mengatakan kepada para saksi Anies Mohaimin untuk tidak perlu memaksakan diri untuk menjawab atas pertanyaan-pertanyaan dari tim hukum Prabowo. Karena yang jelas Soehartoyo itu sudah tahu ya bahwa saksi dari Anies dan Mohaimin Iskandar itu memang tidak membawa bukti sama sekali, dan kalau dipaksakan untuk menjawab maka yang terjadi itu adalah narasi kebohongan yang ada. Nah, Hotman Paris itu cuma hanya saja tidak menelanjangi para saksi pada saat di MK. Ini sudah pertanyaan yang seharusnya masyarakat sudah bisa menilai atas hasil sidang Pilpres 2024 kali ini, walaupun sidang itu masih belum selesai. Di sini saya ada videonya ya terkait dengan di mana Hotman Paris itu menyanggah atau membantah terkait dengan laporan-laporan yang dituduhkan kepada 02 yang dilakukan oleh 01, yang rupanya memang cuma hanya narasi saja tanpa adanya bukti yang ada yang konkret yang terjadi di lapangan. Mari kita simak bersama seperti apa videonya. Mengajukan pertanyaan. Majelis, satu lagi dari kami. Ini langsung dari Hotman Paris ya. Masih ada satu lagi. Silakan. Ya, terima kasih. Biar sekaligus dijawab, nanti mohon izin. Kepada 5 saksi fakta. Ya. Tadi dari keterangan 5 saksi fakta, hampir semua menyatakan katanya dari call center, tidak mengalami dan tidak melihat sendiri. Ya, sebagai perbandingan, sebagai kuasa hukum saya ini menerima pengaduan ribuan ke Kopi Joni, tapi saya tidak mungkin jadi saksi karena saya hanya menerima pengaduan. Apakah benar bahwa pengakuan saudara tadi itu mengatakan bahwa memang Anda hanya menerima dari call center, menerima pengaduan, tapi tidak melihat sendiri kejadian yang Anda laporkan tersebut? Yang kedua, kepada saudara Mirsa yang di sini datang rupanya dalam kapasitas sebagai LBH, Anda mengadu tentang pencalonan Gibran. Betul. Apakah waktu Anda membuat pengaduan tersebut, Anda tidak membaca pasal 47 Undang-Undang MK yang menyatakan bahwa putusan MK berlaku seketika setelah diucapkan, sehingga setelah putusan MK nomor 90 sudah diucapkan, maka itu menjadi bagian dari hukum positif, sehingga tidak perlu dirubah. Sudah berlaku dia tanpa harus menunggu dirubah peraturan PKPU. Pertanyaan terakhir, dua lagi terakhir. Kepada pertanyaan saksi kelima yang perbedaan masif antara calon legislatif dan calon pilpres. Emang manusia mana yang tahu kenapa banyak memilih pilpres, mana yang memilih legislatif? Bukankah hanya Tuhan yang tahu kenapa dia memilih itu? Itu nggak bisa ditanyakan kepada siapapun. Iya, pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan saya, kepada siapa Anda menanyakan kenapa dipilih lebih banyak memilih pilpres sedangkan legislatif sedikit? Dalam posisi apa orang itu menjawab? Pertanyaan terakhir, dari ini terulang lagi kepada saksi nomor 1 sampai 5, apakah semua kejadian-kejadian yang Anda laporkan ini, Anda bisa tahu nggak bahwa kepala desa misalnya akhirnya berubah, mempengaruhi
mempengaruhi suara di Pilpres. Anda kan tidak tahu apakah kepala desa itu akhirnya memilih 02 atau tidak. Semua hanya berdasarkan asumsi. Sedangkan Anda di sini saksi fakta. Terima kasih. Betul. Baik, Kalau di desa Kaden itu seperti apa ya? Apakah memang ada intimidasi dari kepala desanya itu sendiri untuk menyuruh memilih Prabowo Gibran atau bagaimana? Karena kalau di desa saya itu tidak ada sebenarnya intimidasi dari kepala desa, itu tidak ada. karena pertanyaan nggak banyak dari Bawaslu, ada pertanyaan atau nanti di cross penjelasan? Oke, cukup. Cukup. Silakan Pak Mirsa dijawab yang terkait, yang bisa dijawab. Kalau tidak jangan dipaksakan, malah nanti menjadi berbohong pula. Oke, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Atas semua laporan-laporan dari daerah, ya, termasuk yang APSI di Semarang dan digitalisasi marketing bersama UMKM di Sebenarnya saya Surakarta, kasihan banget loh sama para kita saksi sudah dari tim melaporkan Amin semuanya ini. di Bawaslu yang mulia, di Bawaslu Pusat yang mulia. Kayaknya grogi banget. Ya, di yang rekan APSI yang di Semarang, kita sudah menerima laporan dari Bawaslu dengan tanda terima laporan nomor 041 Sepertinya garing kayak LP garing kecewa PP begitu kan, garing teman-teman para RI saksi dari tim garing Amin. garing Soalnya nggak ada bukti, nggak bawa bukti, garing 12 Romawi sehingga ya 2023 kecewa tertanggal adanya 21 ketika Desember di MK. 2023. Statusnya tidak diregister, Kayaknya nggak semangat dianggap gitu. tak memenuhi syarat material. Tapi kita sudah juga mengajukan laporan ke DKPP yang mulia. Sampai sekarang di DKPP belum diputus yang mulia. Sedangkan yang mengenai laporan dari THN Ini nanti Surakarta, di kita juga saksi sudah yang di laporkan di tengah, Bawaslu saya yang mulia nggak yang tahu mengenai siapa namanya. Ini digitalisasi nanti marketing apa ya? bersama UMKM. Kayaknya Sudah kita dibikin laporkan malu lah juga oleh ketua MK. dengan nomor laporan. Seakan-akan dia nanti posisinya itu bukan cuma di saksi Dengan nomor saja, laporan tapi lebih kepada 081 hukumnya. garing LP garing PP Ikut menyimpulkan, garing RI ikut, garing bernarasi juga. 00 garing 2 Romawi garing 2024 tertanggal 6 Februari 2024 sudah diklarifikasi tidak memenuhi unsur pelanggaran. Nah, sempat dipanggil sama Bawaslu Jawa Tengah, saya diklarifikasi melalui daring. Tapi hasilnya menurut Bawaslu Jawa Tengah tidak dihentikan karena menurut Gakumdu tidak ada pelanggaran administrasi yang mulia. Terima kasih. Mungkin Terima kasih yang mulia. Terkait, saya sedikit juga menambahkan dari pernyataan Pak Mirza bahwa kita juga melaporkan setiap kali ada dugaan pelanggaran pemilu yang mulia, dan juga sedikit koreksi mungkin ya kepada Bapak Hotman Paris bahwa kalau kita bicara terkait keterlibatan kepala daerah dalam mempengaruhi suara pemilih, itu memang terdapat dalam dalil permohonan kita yang mulia. Tapi juga patut juga menjadi catatan, saya nggak tahu apa Pak Hotman sudah baca atau belum, dalam permohonan kita disebutkan memang di bab 4 huruf B nomor 2 disebutkan dalam permohonan ada judul terkait lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan. Lebih rincinya lagi disebutkan dalam halaman 40 terkait. Mohon dijelaskan dulu maksudnya permohonan kita maksudnya siapa? Karena ini saksi. Permohonan siapa maksudnya dia? Itu berkaitan dengan Ini pemirsa. pertanyaan Pak Hotman tadi kan, sebenarnya siapa orang yang bisa tahu bahwa kemudian pada akhirnya perolehan partai dengan perolehan suara presiden itu berbeda. Sebenarnya juga tidak terlalu Anda untuk memaksakan untuk menjawab sebenarnya itu kan. Itu saja, tapi memang kemudian tidak relevan kalau kemudian Anda membawa permohonan itu. Dijawab saja kalau soal Izin itu yang kan. mulia. Sedikit juga menambahkan bahwa dalam bab 4 tersebut dijelaskan tentang lumpuhnya independensi. Jadi kita juga membahas terkait lemahnya pengawasan. Ya, itu kan kesimpulan. Bapak tidak berkesimpulan. Ya, Karena Bapak saksi. ya status sebagai saksi dia. Saksi itu hanya apa yang dilihat, dirasakan, diketahui, tidak boleh berpendapat, berkesimpulan. Baik yang mulia. Jadi untuk menjawab terkait laporan yang kami masukkan, setiap ada dugaan pelanggaran pemilu, kami laporkan yang mulia. Iya. Tadi masuk ke dalam daftar alat bukti yang saya sebutkan sebelumnya. Terima kasih yang mulia. Baik, Pak Anies. Terima kasih Majelis. Terkait dengan
tindak lanjut saya Aduh. untuk melapor intimidasi untuk melaporkan Siapa yang nyuruh ini? Kasihan untuk banget ini, Pak. menjadi Dua orang pelapor tua ini. ke Bawaslu aja para orang-orang yang saya hubungi tidak mau, apalagi untuk melaporkan kepada polisi. Jadi saya bisa memahami mereka juga tidak mau untuk melaporkan ke polisi tentang adanya ketakutan intimidasi itu. Terima kasih majelis. Baik. Tapi pertanyaan Pak Pari tadi kan upaya-upaya apa yang dengan adanya peristiwa-peristiwa yang Bapak saksikan itu, apakah upaya apa yang dilakukan kan begitu. Tapi kan sudah masa lalu juga itu. Faktanya memang menurut saudara ketakutan atau ada intimidasi. Baik. Dari Ya, Pak mungkin Andri, saya rasa cukup ya terkait dengan beberapa laporan dari ahli saksi tim hukum Anies Mohaimin dan juga tanggapan-tanggapan dan pertanyaan-pertanyaan dari tim hukum Prabowo Gibran, di mana di sini saling cecar dan rupanya kita sendiri sebenarnya itu sudah bisa menilai sih ya, mana yang masuk akal dan mana yang tidak masuk akal, dan MK sendiri pun sebenarnya tadi sudah memberikan bocoran paling tidak walaupun tidak menjelaskan secara langsung. Artinya kan tadi MK kan mengatakan kepada tim hukum tim saksi Anies Mohaimin bahwa jangan dipaksakan untuk menjelaskan kalau memang itu tidak ada buktinya. Kira-kira seperti itulah yang kita bisa nilai, dan mari kalian tulis di kolom komentar seperti apa tanggapan kalian. Ya mungkin hanya ini saja dari saya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya juga ya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini, dan salam demokrasi.